Salah satu cerita yang sempat viral terjadi pada tahun 2017, teman-teman. Saat seorang juru kunci makam mengaku melihat sosok bersorban putih berjalan di pelataran makam saat dini hari. Sosok itu tidak berkata apa-apa, hanya berdiri menunduk di depan pusara makam Bapak Soeharto, lalu menghilang ke arah hutan di belakang kompleks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Balik lagi di Horizontal Story. Di video kali ini saya akan membahas beberapa kejadian mistis yang ada di area pemakaman. Salah satunya di Indonesia dan ada pula di beberapa negara lainnya. Bahkan ada kejadian mistis yang terjadi di area pemakaman salah satu atau mantan Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Bapak Soeharto. Seperti apa kejadian mistis yang ada di pemakaman-pemakaman tersebut? Kita mulai story-nya. Sebuah makam tua di pulau tropis Barbados, tempat para bangsawan Eropa dimakamkan dalam peti mati besar dan berat. Namun, setiap kali makam itu dibuka, peti-peti mati di dalamnya ditemukan sudah berpindah posisi. Bahkan ada yang berdiri tegak menempel di dinding, seolah dilontarkan oleh kekuatan tak kasat mata. Tidak ada tanda pembongkaran, tidak ada jejak manusia, hanya misteri yang membuat bulu kuduk dunia berdiri sejak tahun 1812. Nah, inilah kisah nyata yang tercatat dalam sejarah, teman-teman, tentang The Chase Vault, makam berhantu yang membuat pemerintah Inggris turun tangan langsung pada saat itu. Jadi kisah ini bermula di kawasan pemakaman Christchurch, Paris Cemetery, Barbados, salah satu negara kecil di Karibia yang dulunya merupakan koloni Inggris. Di sana berdiri sebuah ruang bawah tanah megah dari batu koral, dikenal sebagai The Chase Vault, yang dibangun sekitar tahun 1724. Nah, awalnya makam ini disiapkan untuk keluarga Walron. Namun, kemudian diambil alih oleh keluarga Chase, bangsawan Inggris yang dikenal kaya dan berpengaruh. Tapi juga dibenci oleh masyarakat lokal. Yang uniknya, teman-teman, dari makam ini adalah konstruksinya. Peti mati tidak dikubur di dalam tanah, melainkan disusun dalam ruang tertutup dari batu dengan pintu besar yang disegel menggunakan lempengan marmer yang berat. Tapi keanehan dimulai saat anggota keluarga dari Chase ini mulai dimakamkan. Nah, tahun 1807, seorang bayi bernama Mary Anne Maria, atau lebih lengkapnya Mary Anne Maria Chase, dimakamkan di sana, teman-teman. Ia adalah anak kecil pertama dari keluarga Chase yang meninggal. Pemakaman berjalan normal seperti biasanya, teman-teman. Peti mati diletakkan dalam ruang batu dan pintu dimeteraikan. Tapi pada tahun 1812, saat pemakaman anak kedua dari keluarga Chase ini, namanya Dorcas Chase, itu makam dibuka kembali. Nah, yang mengejutkan, peti mati Mary Anne ditemukan berpindah tempat. Yang tadi anak bayi yang pertama itu dimakamkan, teman-teman. Peti kayu berat itu terguling, seolah dilempar dari tempat semula. Tidak ada jejak pembobolan dan tidak ada tanda peti dibuka paksa. Keanehan yang pertama seperti itu. Nah, kemudian beberapa bulan
Thomas Chase, kepala keluarga yang dikenal kejam dan bermasalah ini, meninggal bunuh diri dan turut dimakamkan di sana. Saat peti besi beratnya dimasukkan, lagi-lagi posisi peti lain di dalam makam berubah untuk yang kedua kalinya, teman-teman. Lebih parah yang ini. Semua peti berserakan, menabrak dinding batu, dan terbalik posisinya itu. Kemudian pendeta dan warga mulai gelisah. Isu kutukan itu di situ mulai menyebar, teman-teman. Setiap kali makam dibuka untuk menambah jenazah baru, jadi peti-peti di dalamnya itu selalu ditemukan berpindah-pindah. Walaupun pintu marmer luar yang beratnya hampir 2 ton, teman-teman, tetap tersegel rapat. Jadi nggak mungkin ada orang sengaja yang memindahkan peti-peti itu, karena segel untuk si pintu luarnya pun terbuat dari marmer yang beratnya 2 ton. Nah, dalam catatan resmi pemerintah kolonial, fenomena ini terjadi setidaknya 4 kali, teman-teman, antara tahun 1812 hingga tahun 1819. Peti mati Thomas Chase yang terbuat dari besi timah berat bahkan ditemukan berdiri tegak pada saat itu, menghadap pintu masuk, dan tak mungkin itu dilakukan oleh manusia biasa. Terlebih, ruang di dalam makam sangatlah sempit, tanpa celah untuk bergerak bebas di situ. Nah, kemudian masyarakat lokal mulai percaya bahwa arwah Thomas Chase ini gentayangan. Tak diterima di bumi maupun di langit. Ia diyakini menghantui keluarganya sendiri sebagai balasan atas perlakuan buruk semasa hidupnya. Hingga pada tahun 1819, Gubernur Barbados saat itu yang bernama Lord Cambermere memerintahkan penyelidikan resmi. Ia memerintahkan agar makam itu dibuka, karena memang terjadi beberapa keanehan pada makam itu. Makanya si gubernur ini memerintahkan untuk penyelidikan, teman-teman. Posisi semua peti dicatat, dan lantai makam ditaburi pasir putih untuk melihat jejak yang mungkin tertinggal. Kalau memang itu peti dipindahkan oleh orang, jadi sengaja dia menabur pasir putih. Pintu marmer pun ditutup dan disegel menggunakan lilin kerajaan pada saat itu. Semua orang menyaksikan penyegelan itu, jadi semua orang ngelihatlah itu kan untuk penyegelan si pintu itu. Kemudian beberapa bulan setelah gubernur itu memerintahkan untuk penelusuran pada makam tersebut, hasilnya sangat mengejutkan, teman-teman. Semua peti mati di dalam kembali berserakan. Peti besi Thomas Chase masih berdiri menghadap pintu. Namun pasir putih di lantai tidak menunjukkan satupun jejak manusia atau binatang. Jadi masih tetap pasir putih posisinya seperti semula atau seperti awal ditaburkan. Tidak ada tanda-tanda gangguan dari luar. Pintu dan segel lilin pun masih utuh. Tak ada yang masuk ke pemakaman itu. Dan kemudian akhirnya, atas permintaan warga dan para pemuka agama setempat, peti-peti itu dikeluarkan permanen dari makam, dan Chase Vault itu dikosongkan. Sejak hari itu, ruang makam tidak pernah lagi digunakan. Nah, fenomena peti mati bergerak ini menjadi misteri dunia yang tak kunjung terpecahkan, teman-teman. Banyak teori yang muncul, mulai dari fenomena geologi, gas bawah tanah, hingga getaran akibat gempa mikro yang mendorong peti mati tersebut. Tapi semua teori itu gagal menjelaskan kenapa hanya makam Chase Vault yang terdampak, sementara makam-makam di sekitarnya itu tidak terdampak. Ada pula spekulasi bahwa fenomena ini adalah ulah dari orang dalam. Namun teori ini dibantah karena segel lilin tidak pernah rusak dan tidak ada jejak di lantai.
Sebagian besar masyarakat Barbados hingga kini tetap percaya bahwa roh jahat keluarga Chase, terutama kepala keluarganya yang bernama Thomas Chase ini, belum pernah benar-benar pergi. Bagi warga lokal, makam itu adalah simbol kutukan. Dan hingga kini lokasi Chase Vault masih ada. Tak terjamah, tak terpakai, sepi, dan penuh tanda tanya. Di balik kemegahan kota metropolitan Asia yang maju dan bercahaya, tersembunyi sisi kelam yang tak semua orang berani untuk menyentuhnya. Tepat di pusat kota Singapura, di area High Street yang kini dikelilingi gedung-gedung modern dan pusat pemerintahan, dulu pernah berdiri sebuah pemakaman tua yang bernama Christian Cemetery at Fort Canning Hill, atau dikenal juga dengan sebutan pemakaman Bukit Larangan. Namun yang mengejutkan, bahkan setelah dibongkar dan dibangun ulang, gangguan mistis masih terjadi hingga hari ini, teman-teman. Dan apa yang sebenarnya dikuburkan di bawah kaki kota modern itu? Fort Canning Hill atau Bukit Larangan dulunya adalah tempat sakral bagi para bangsawan dan raja Melayu sebelum era kolonial. Dalam sejarah tertulis, bukit ini adalah lokasi istana terakhir Sultan Singapura, teman-teman, dan diyakini sebagai pusat kekuasaan spiritual kerajaan Temasek di masa lampau. Namun semuanya berubah ketika Inggris datang. Pada abad ke-19, bukit ini dirubah menjadi pusat militer Inggris dan dijadikan lokasi pemakaman bagi orang-orang Eropa, pejabat kolonial, dan keluarganya. Puluhan makam batu besar berdiri berdempetan, menyimpan jasad-jasad dari berbagai negara. Tapi sejak saat itu, gangguan mistis mulai bermunculan. Warga lokal yang tinggal di sekitar Fort Canning ini sempat melaporkan berbagai kejadian aneh sejak tahun 1900-an, teman-teman. Beberapa melaporkan suara isak tangis wanita dari balik rimbunan pepohonan. Padahal tidak ada orang di sana. Yang lainnya mengaku melihat bayangan putih berjalan perlahan di antara nisan, kemudian menghilang ke dalam kabut malam. Nah, kisah yang paling menyeramkan itu terjadi pada tahun 1935 saat seorang penjaga taman ditemukan pingsan, tak sadarkan diri. Ketika ia sadar, mengaku ia dikejar oleh seorang wanita berpakaian kolonial putih dengan wajah rusak dan mata kosong. Peristiwa ini dilaporkan dalam surat kabar lokal dan menjadi buah bibir masyarakat pada saat itu. Hingga pemerintah kolonial memperketat penjagaan di malam hari. Nah, kemudian pada tahun 1970-an, pemakaman Fort Canning ini resmi ditutup dan area tersebut diubah menjadi taman umum dan situs bersejarah. Banyak nisan dipindahkan ke dinding peringatan. Namun jasad-jasad lama tidak seluruhnya digali kembali. Beberapa diperkirakan masih terkubur di bawah taman modern itu, tertutup tanah dan akar pepohonan. Tapi gangguan tak berhenti sampai di situ, teman-teman. Para pengunjung taman Fort Canning ini sering mengaku merasa seperti diawasi. Ada juga nih laporan bau menyengat seperti mayat membusuk yang muncul secara tiba-tiba. Padahal tak ada sampah atau binatang yang mati di sekitar itu. Beberapa pasangan yang berfoto malam hari mendapati bayangan tambahan dalam hasil jepretan mereka, meski tak ada siapapun di sekitar mereka saat itu. Cerita yang paling menghebohkan datang dari sekelompok mahasiswa universitas di tahun 2001 yang melakukan eksplorasi malam di Fort Canning ini. Mereka membawa kamera untuk mendokumentasikan sejarah kawasan tersebut. Tapi saat kembali dan melihat rekaman, mereka menemukan sosok wanita tua mengenakan gaun Victoria berdiri
jauh di belakang pohon. Tak bergerak sedikit pun, hanya menatap ke kamera. Kemudian rekaman itu sempat tersebar di forum lokal dan menjadi viral di awal era internet Singapura. Hingga kini, foto-foto penampakan di Fort Canning masih jadi koleksi populer di komunitas horor Asia. Beberapa warga juga mengaku melihat ritual tengah malam dilakukan secara diam-diam oleh kelompok misterius, teman-teman. Mereka mengenakan pakaian serba putih, katanya, membawa dupa dan berdiri mengelilingi bekas nisan. Tak ada yang tahu siapa mereka atau apa sebenarnya tujuan mereka. Bagi pemerintah dan wisatawan, Fort Canning adalah taman sejarah, tempat konser, festival, dan acara budaya lainnya. Tapi bagi sebagian orang yang lebih peka, tempat ini adalah tanah tua yang menyimpan roh-roh tak tenang. Legenda setempat percaya bahwa arwah para penjahat kolonial yang mati jauh dari tanah air masih bergentayangan, tak pernah sempat pulang. Bahkan arwah raja-raja lama yang terkubur sebelum kedatangan Inggris diyakini masih menjaga wilayah keramat ini dari gangguan dunia modern. Tak sedikit pemandu wisata lokal yang diam-diam memperingatkan, jika kau datang malam hari ke Fort Canning, jangan bicara sembarangan dan jangan pernah menatap ke balik pohon besar itu, karena kadang ada yang menatap balik ke arahmu. Teman-teman bisa bayangkan, ada sebuah kompleks pemakaman yang megah dan sakral terletak di kaki Gunung Lawu. Di sanalah jasad Presiden kedua Republik Indonesia, Bapak Soeharto, dimakamkan. Tepatnya di Astana Giribangun, Karanganyar, Jawa Tengah. Namun, di balik ketenangan makam yang dijaga sangat ketat itu, tersimpan kisah-kisah mistis yang sempat membuat jagat maya heboh, teman-teman. Dari penampakan sosok bersorban, suara gamelan gaib, hingga ritual-ritual tak biasa di malam Jumat Kliwon. Semua ini mengundang tanya, adakah energi gaib yang tersisa dari penguasa Orde Baru itu? Astana Giribangun bukanlah sekedar tempat peristirahatan terakhir seorang mantan presiden. Kompleks ini dibangun di atas lahan keramat yang dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai tempat bertapa para leluhur Raja-Raja Mataram. Bahkan sebelum Bapak Soeharto wafat pada tahun 2008, kawasan ini sudah sering digunakan oleh keluarga cendana untuk bersemedi. Kompleks makam ini berdiri megah dan arsitektur khas Jawa. Atap joglo bertingkat, simbol spiritualitas dan lokasi yang berada di ketinggian. Menghadap langsung ke arah Gunung Lawu, dan masyarakat setempat menyebutnya sebagai wilayah alas wingit atau disebut hutan angker. Menurut berbagai media seperti Detik.com, Kompas, hingga kanal YouTube investigatif, para penjaga makam dan warga sekitar mengaku sering mengalami kejadian-kejadian yang janggal. Salah satu cerita yang sempat viral terjadi pada tahun 2017, teman-teman. Saat seorang juru kunci makam mengaku melihat sosok bersorban putih berjalan di pelataran makam saat dini hari. Sosok itu tidak berkata apa-apa, hanya berdiri menunduk di depan pusara makam Bapak Soeharto, lalu menghilang ke arah hutan di belakang kompleks. Nah, cerita ini pertama kali tersebar lewat unggahan video singkat yang diambil secara diam-diam oleh seorang peziarah. Dalam video tersebut terdengar suara lantunan doa.
namun suasananya sangat hening dan mencekam, teman-teman. Tidak ada peziarah lain, tidak ada penjaga yang terlihat, tapi sosok putih itu terekam samar berdiri di dekat nisan. Nah, media lokal seperti Solo Post mengangkat fenomena ini dan menyebut bahwa warga percaya itu adalah roh leluhur atau bahkan arwah pengawal goib Bapak Soeharto yang masih setia untuk menjaga. Cerita mistis lainnya datang dari para pengunjung yang mengaku mendengar suara gamelan, teman-teman. Gamelan Jawa dari arah makam, terutama saat malam Jumat Kliwon atau pada tanggal-tanggal keramat menurut penanggalan Jawa. Suara kendang, saron, dan gong terdengar lirih, kadang seperti berasal dari dalam tanah yang mereka dengar. Nah, fenomena ini bahkan sempat diinvestigasi oleh tim spiritual dari salah satu stasiun televisi swasta pada tahun 2019. Saat sesi rekaman dilakukan pada malam hari, mikrofon menangkap suara gamelan samar pada saat itu. Padahal tidak ada alat musik satupun di sekitar area makam. Beberapa paranormal meyakini bahwa suara itu adalah bentuk tirakat gaib atau persembahan astral dari dunia lain kepada tokoh yang sangat dihormati dalam kehidupan sebelumnya. Makam Bapak Soeharto tak pernah sepi dari ziarah, teman-teman. Tapi ada momen-momen tertentu di mana kompleks ini ditutup untuk umum. Nah, menurut laporan merdeka.com dan pengakuan warga sekitar, keluarga Cendana terkadang menggelar ritual pribadi, biasanya menjelang haul Bapak Soeharto atau pada malam-malam khusus seperti 1 Suro. Tidak semua yang hadir adalah anggota keluarga. Beberapa tamu yang datang diduga merupakan tokoh spiritual dan pewaris kejawen dari berbagai daerah. Ritual yang dilakukan berlangsung tertutup, teman-teman, dengan doa-doa berbahasa Jawa kuno dan prosesi menabur bunga serta kemenyan di sekitar pusara. Salah satu tokoh masyarakat Karanganyar pernah berkata dalam wawancara, keluarga besar almarhum Pak Harto percaya bahwa roh para pemimpin harus terus dijaga, katanya. Bukan hanya melalui doa, tapi juga energi spiritual warisan leluhur. Kisah-kisah mistis di makam Bapak Soeharto memunculkan berbagai spekulasi, teman-teman. Ada yang percaya bahwa semasa hidupnya beliau memang memiliki kekuatan spiritual yang tinggi, didapat dari berbagai tirakat dan laku tapa. Namun, sebagian orang menganggap cerita-cerita itu hanya bumbu mitos dari masyarakat yang masih menjunjung tinggi budaya kejawen dan kekuasaan yang sakral. Terlepas dari benar atau tidaknya, makam Astana Giribangun kini tak hanya menjadi tempat peristirahatan tokoh besar, tapi juga simbol kekuasaan yang masih hidup dalam ingatan, dan mungkin dalam dimensi yang tak kasat mata. Karena di tempat yang sakral, sejarah dan mistis kadang berjalan beriringan, menorehkan kisah yang lebih dalam dari yang terlihat. Mungkin tubuhnya telah tiada, tapi jejak kekuasaannya belum benar-benar pergi. Di dataran tinggi Darjeeling, India, ada sebuah kota kecil bernama Kurseong. Terlihat damai, diselimuti kabut pegunungan dan aroma teh yang khas. Namun, di balik keindahannya, berdiri sebuah kawasan yang sejak lama dikenal sebagai tempat paling berhantu di India. Namanya Dow Hill. Kawasan berhutan lebat yang dikelilingi sekolah tua
dan pemakaman sunyi yang konon menjadi panggung kejadian mistis tak terjelaskan. Disinilah tempat di mana jejak langkah terdengar saat tak ada siapa-siapa, dan sosok bocah tanpa kepala berjalan melewati pekuburan, lalu menghilang ke hutan yang gelap. Kurseong adalah bagian dari distrik Darjeeling, teman-teman. Dikenal sebagai kota angin. Berada di ketinggian lebih dari 1.400 meter di atas permukaan laut. Namun bagi masyarakat lokal, ada satu lokasi yang tak ingin mereka dekati, apalagi saat malam, yaitu Dow Hill. Di kawasan inilah berdiri Dow Hill Boys High School yang telah beroperasi sejak era kolonial Inggris. Tak jauh dari sekolah itu terdapat pemakaman tua yang telah ada sejak abad ke-19. Makam-makam batu berlumut, sebagian miring dan patah, dikelilingi oleh hutan pinus yang dikenal dengan sebutan Victoria Forest. Nah, di area ini warga melaporkan kejadian-kejadian mistis selama puluhan tahun, terutama sejak banyak kematian misterius terjadi di sekitar sekolah dan hutan. Salah satu kisah paling terkenal dan paling menyeramkan di Dow Hill ini adalah tentang bocah laki-laki tanpa kepala, teman-teman. Warga sekitar melaporkan sering melihat sosok itu muncul dari arah pemakaman, menyusuri jalur setapak, lalu menghilang di balik kabut hutan pinus. Dalam laporan India Times dan beberapa dokumentasi paranormal di India, sosok ini tidak berjalan seperti manusia biasa. Ia melayang, teman-teman. Beberapa tukang kayu yang bekerja di hutan mengaku melihat anak itu melintas dengan tubuh mengambang. Kepalanya tidak ada dan udara sekitarnya menjadi dingin seketika. Nah, mereka percaya bahwa anak itu adalah korban pembunuhan brutal yang terjadi di awal tahun 1900-an, teman-teman. Saat seorang siswa sekolah ditemukan tewas dengan tubuh terpisah dari kepala. Namun kasusnya tak pernah terpecahkan. Para penjaga sekolah dan warga desa melaporkan suara langkah kaki di lorong-lorong kosong. Bahkan saat sekolah sedang libur panjang, di malam hari dari arah pemakaman sering terdengar suara tawa kecil anak-anak, disusul dengan bisikan-bisikan halus dalam bahasa yang tak dimengerti. Beberapa orang yang tinggal dekat area itu mengalami gangguan psikologis. Ada seorang guru wanita dikabarkan bunuh diri dengan cara melompat dari tebing, teman-teman. Tak lama setelah mengaku melihat bayangan hitam berdiri di luar kamarnya setiap malam. Dalam wawancara dengan Times of India, seorang pensiunan kepala sekolah berkata seperti ini, teman-teman. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan di sini. Tempat ini bukan hanya menyeramkan, tapi seolah mengundang kita untuk melihat lebih dalam, lalu tidak bisa untuk keluar lagi. Meski cerita-cerita mistis ini telah viral sejak awal tahun 2000-an, pemerintah lokal tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi. Beberapa tim investigasi paranormal dari Delhi dan Kolkata sempat datang untuk menyelidiki. Namun hasil mereka tidak dipublikasikan sepenuhnya, teman-teman. Beberapa laporan menyebutkan penggunaan alat pendeteksi suhu dan elektromagnetik menunjukkan anomali kuat di sekitar makam dan hutan pinus. Ada momen ketika alat perekam menangkap suara bisikan yang menyebut "Don't follow me". Padahal di saat itu tak ada seorang pun yang berbicara. Peneliti lokal bahkan menyebutkan lokasi ini mungkin merupakan persilangan energi dari kematian dan trauma. Tempat di mana alam menyimpan kesedihan kolektif dan memunculkannya sebagai perwujudan gaib. Dow Hill dan pemakamannya adalah gabungan dari sejarah kolonial,
tragedi yang terlupakan, dan aura tempat yang menolak dilupakan. Meskipun tak ada bukti fisik nyata dari sosok hantu, masyarakat tetap percaya dan selalu berhati-hati. Para penduduk desa masih mewanti-wanti agar orang luar tidak berjalan sendirian melalui jalur pemakaman atau hutan Victoria, terutama saat senja. Karena seperti yang dipercaya dalam budaya mistik India, jika kamu melihat sesuatu yang seharusnya tak kamu lihat, maka roh itu akan mengikutimu pulang. Dan banyak kasus yang terjadi setelahnya, teman-teman, membuktikan mungkin itu bukan sekedar peringatan kosong. Nah, downhill bukan hanya lokasi dengan pohon pinus dan kabut yang indah. Ia adalah tempat di mana kematian menjadi suara dan sejarah gelap masih berbisik lewat udara dingin. Karena di sana, pemakaman bukan akhir, tapi jendela menuju yang tak kasat mata. Dan di antara nisan tua, suara langkah itu mungkin bukan milikmu, tapi milik yang belum benar-benar pergi. Nah, mungkin itu teman-teman untuk video kali ini, penjelasan tentang beberapa tempat pemakaman yang memang memiliki cerita-cerita yang mistis. Bahkan mantan Presiden kedua Republik Indonesia pun memiliki cerita mistis di area pemakamannya. Jangan lupa untuk selalu support channel kita teman-teman dengan like, komen, dan subscribe-nya. Dan terima kasih buat teman-teman yang selalu setia untuk nonton channel kita di Horor Horizontal ini. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman Allah balas berlipat ganda ya teman-teman. Dari saya, pesan terakhir, tetap semangat untuk beribadah dan tetap semangat untuk berbuat kebaikan terhadap sesama. Saya Devri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.